selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan umur sehat walafiat. Berkahnya dunia dan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini mendapat turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Jangan lupa disampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau mewakili Bapak seluruh warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan umur sehat walafiat, memperpanjang kehidupannya dunia dan akhirat. Allah mengabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, dan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Muhammad di dalam surganya Allah. Mustafa balagh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang bisa duduk silahkan duduk. Larangan duduk. Ini mbak ibu nggak ada lawan. Sudah bisa belum? Sudah belum? Kalau belum kita nggak mulai. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbil hasana Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajirin ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairin alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtar man da'ana ilayhi bi idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. Salla alaikum Allah bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana.
معارك الأظهار معدن سرك الأسماء فقد سفون نجاتهما لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا فحما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama bahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, dengan curahan rahmat yang Allah turunkan di malam yang penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita apabila Allah tetapkan di dalam umur, di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini dan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang melimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam berlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum saya memulai perayaan Maulid yang diacara di malam ini, saya mau tanya, datang ke tempat ini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang? Apa yang buat gembira? Ada yang lebih buat kita gembira. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam setiap perkumpulannya tersebut disebutkan nama Allah dan disebutkan namaku, maka sudah dipastikan ribuan malaikat akan diturunkan oleh Allah agar semua mereka malaikat beristighfar kepada Allah. Semua dosa hambanya Allah ini malam diampuni oleh Allah. Semua yang hadir di sini bawa dosa atau bawa duit? Duit bawa. Setiap manusia kebahagiaan yang hakiki adalah dapat ampunan dosanya Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, masih kama makna, tidak ada sesuatu perkumpulan yang dimana perkumpulannya akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan ampunan Allah kecuali majlis maulid seperti ini. Jadi perkataan orang-orang soleh kira-kira bohong atau jujur? Bohong atau jujur? Setiap perkataan orang soleh sudah diyakini dengan kejujuran. Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam salah satu pasal rawi Ad-Diba'nya, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba yang dikatakan hadirkan hati kalian, bukan hadirkan akal kalian, tapi berarti sesuatu yang berbentuk satu perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib diyakini dengan iman. Gak bisa dengan akal. Maka itu nih datang ke sini, saya yakin semua datang karena cinta. Betul? Karena cinta.
Tidak akan orang berkumpul ke suatu tempat tanpa ada tahu apa yang di dalamnya yang dicintai. Manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia dengan pecinta yang begini besar, yang begini banyaknya. Manusia biasa, bukan. Nabi Muhammad manusia biasa sama dengan kita, tapi nggak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Sama juga manusia sama kayak batu, tahu batu. Batu itu ada jenisnya, betul? Ada kelasnya, betul? Ada batu kali, ada batu split, betul? Ada batu kerikil, ada batu bata, betul? Ada yang namanya batu intan, ada yang permata, ada yang mutiara. Masing-masing mereka punya kelas atau tidak? Ada harganya atau tidak? Makin mahal harganya berarti di situ ada permatanya di dalamnya, ada berlian di dalamnya, ada intan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya perkumpulan ini magnet dari permata, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya terusin acara maulid, saya mau tanya, cinta adanya di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar? Iman adanya di mana? Di hati atau di luar? Takwa adanya di mana? Cinta, iman, takwa adanya di dalam. Kenapa Allah pilih hati? Kenapa Allah tidak pilih akal? Kenapa Allah tidak yang dipilih adalah yang di luar? Karena yang di dalam Allah lebih tahu. Seandainya aja kalau kita bikin dosa yang nampak Allah lihat, yang di dalam aja Allah lihat, di mana yang nampak? Betul nggak? Apalagi model anak muda sekarang, kerja enggak, nganggur aja, cuci salat jalan terus. Bukan orang sini, bukan. Salah. Anak muda sekarang kan begitu, anak muda. Cari duit tuh berkeringat PA. Gak ada modal jempol terus menang dapat duit banyak. Setiap perbuatan itu karena atas dasar cinta. Cinta itu bisa buat kita jadi gila, betul? Cinta itu bisa bikin kita bodoh. Cinta itu bisa bikin lupa ingatan. Betul ya? Sepakat ya? Contoh, ada orang Sumur nikah sama orang Serang Kota. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Dekat apa jauh? Kalau kata orang Sumur, khususnya untuk wilayah Pandeglang, bahasanya dia nih tentang cinta, love is blind. Harus gak? Yang namanya cinta itu buta, tidak melihat jauh, tidak melihat warna kulit, tidak bisa melihat bentuk badan, semuanya akan tertutup karena cinta. Contoh, ada orang gembrot, woi, ibu tahu gembrot, duduk susah, bangun susah. Ada ya? Kata cinta apa? Cantik, Semok, gemoy, bohai. Itu kata cinta. Sesuatu yang tidak baik dilihat karena cinta menjadi. Ada orang pesek. Kata cinta apa? Fitnah. Ada orang pesek dikata mancung yang tertunda. Loh, bahasa cinta itu kan manis. Setiap cinta itu pasti akan dikemas, akan gimana caranya bisa diterima oleh orang yang dicintai. Maka dari itu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terjadi kalau bukan karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad.
Nih, saya dari dulu sampai sekarang saya pengen tanya acara maulid ini pertama kali penyelenggaranya siapa? Mungkin kita juga tanda tanya ya, betul nggak? Tiap tahun ngadain maulid, bikin maulid seperti ini tiap tahun. Setiap tahun bikin maulid, sholat tinggal apa enggak? Tahu. Yang ceramah ada dari kalangan kiainya, dari habaibnya, dari masyayikhnya, semua menuntun kita untuk menjadikan hamba yang takwa, hamba yang beriman, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu harus dengan pengorbanan. Cinta itu harus berkorban. Dengan siapa kita berkorban? Pastinya untuk orang yang kita cintai. Ini panitia bisa nggak dipasang ini dimatiin? Ini subhanallah, saya betul-betul saya di sini nggak perlu kipas angin. Luar biasa, Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak ada suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah kecuali di kampung. Alhamdulillah AC-nya angin cepat-cepat. Nikmat damai, tapi mudah-mudahan kita semuanya pulang sehat aja. Ya Akbar. Ini cinta kita belum selesai nih. Masih mau terusin nih? Terus. Masih tentang cinta boleh? Apa? Setiap cinta harus ada pengorban. Eneng orang sumur. AA yang dekatan lagi mana? Apa? Cibaliung. Cibaliung dekat atau jauh? Kalau naik motor setengah jam. AA orang Cibaliung, Eneng orang Sumur. Eneng nelfon ke AA. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam ya. Naik sendirian ya di rumah. Bisa nggak datang ke sini nemenin Neng? Jawaban apa? Siap. Pas Neng. Tapi Neng nitip martabak boleh nggak? Yang namanya perempuan kan begitu, apa-apa nitip. Padahal biar apa? Biar cepet datang. Beli martabak boleh. Begitu sampai di tengah jalan ketemu pasar. Ada pasar apa namanya? Hah? Pasar lah ya. Ada tukang martabak. Beli martabak telur. Beli martabak telur. Di menu ada yang telur 2 18.000. Ada telur 3 23.000. Ada yang telur 4 26.000. Kira-kira beli yang mana? Jangan yang jawab, jangan Neng. Saya mau dengar yang jawab. Itu ada yang 18, 23, 26. Pilih yang mana? Duit di kantong cuma 25.000. Berapa? Neng, udah denger kan? Kalau ada yang bilang beli 18, insya Allah bukan jodoh Neng. Kenapa? Kalau orang laki itu aja udah mulai iri, gimana nanti masa depan Neng? Ya rasa ya. Duit di kantong berapa? 25. Yang namanya pengennya si Neng kenyang. Beli deh yang telur 3 kembali dah tuh. Beli 23.000 kembali berapa? Giliran rezeki orang aja apal banget ngapain dia tuh. Kembali 2. Begitu martabak jadi, salah motor bensin bea. Jalan terus apa balik? Balik apa jalan terus? Balik Cintanya nggak sampai ada perjuangan gitu.
kopi gak ngaruh, bensin beak gak ada urusan, yang penting saya dapat menggapai cinta. Ini laki-laki yang luar biasa ini perlu dipertahankan kalau ada laki-laki yang begini. Begitu sampai di tengah jalan, hujan geledek, angin puting beliung. Pulang apa jalan terus? Terus. Jalan terus apa pulang? Apapun resikonya, walaupun nyawa taruhannya, saya akan menjemput cinta. Itu emang dasar aja bego. Emang gak bisa diganti besok? Dia jalan lagi, begitu di jalan ketemu. Tadi saya di jalan tuh banyak pohon pisang. Banyak pohon pisang. Pohon pisang dibabat aja daunnya, dijadiin daun. Begitu sampaikan dijadiin daun, ngomong, emang dasar cinta bikin gila. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Begitu sampai depan rumahnya si Neng, dadak gegap debu, deg-degan. Kenapa? Ngelihat orang yang dicintai, ngelihat rumahnya aja udah deg-degan. Begitu ketok pintu, yang keluar bapak moyangnya. Kecewa nggak? Sakit hati nggak? Kalau niatnya jelek, ya kecewa. Kalau niatnya maksiat, ya kecewa. Tapi kalau cintanya karena Allah, alhamdulillah, martabak satu dimakan sekeluarga. Rezeki sedikit bisa dicobain sekeluarga. Ini orang baik. Begitu bapak moyangnya keluar, ya Allah, mana kumis mablang, kiri tato, sendok sama garpu. Sebelah kanan tatoan piring, belakang tulisan selamat menikmati. Itu badan apa restoran ya? Enggak pakai nyuruh masuk, enggak nawarin teh atau kopi. Begitu diambil martabaknya, banting pintu. Begitu sampai keluar, tidak naik telepon. Martabak nyampe, gimana? Tadi katanya nggak ada orang di rumah. Iya, tadi lagi pada di luar. Kok sekarang ada? Iya, nggak tahunya lagi keluar kondangan di belakang rumah. Yang namanya cinta nggak bakal nanya kemana ayah, kemana ibu, nggak bakal nanya. Yang penting kejar dulu, bisa ngelihat orang yang kita cintai senang hati walaupun jalan kaki. Ini cinta penuh dengan pengorbanan. Dan Nabi SAW lebih dulu berkorban untuk umat dibanding kita berkorban buat Nabi. Nabi memberikan kebahagiaan untuk umat di akhir zaman. Sampai malaikat Jibril diperintahkan Allah. Ketua panitia ini siapa? Ini acara ketua panitia siapa? Haji Rasidi. Ternyata dulu udah ada perayaan Maulid, tapi bukan Pak Haji yang bikin. Dulu ada penerobos pembuatan acara Maulid, ada di dalam Rawi At-Tiba dijelaskan. Ya Jibril munadi fi sairil makhlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-masul wa sir al-madnun awjad qabla al-wujud al-ashya' wa idda'il ardi was sama. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini tersimpan, karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Coba lihat, ada nggak penyelenggara Maulid? Ada nggak? Siapa pendonaturnya? Allah. Siapa ketua panitianya? Bukan Pak Haji. Malaikat Jibril ketua panitia. Ada nggak jamaahnya, undangannya? Ada. Siapa? Penghuni langit dan bumi. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya perayaan Maulid tidak lain dan tidak bukan. Pertama yang merayakan adalah Allah beserta makhluk-makhluknya. Jadi kita perayaan Maulid seperti ini, gak ada lain dan bukan. Kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah. Coba kita bisa kebayang, Bu, Pak,
Bapak, nggak ada suaranya di bapak di belakang sana bapak no. Hah? Bapak ujung. Ini perempuan semua. Emang akhir zaman pak, banyaknya perempuan daripada laki. Makanya Allah kasih bonus buat laki-laki. Kenapa boleh nikah 2, 3, 4? Nah ini contohnya sudah banyak. Kalau ibu cuma dapat suami 1, yang 3 kan kesian belum kawin-kawin. Bu, cinta sama bapak? Enggak. Bu, yang sebelah sini, ibu cinta sama bapak nggak? Enggak. Coba yang di depan ini, ibu pada cinta sama bapak nggak? Enggak juga. Lu ngapain pada kawin? Tapi saya bingung, kok nggak ada cinta bisa punya anak? Masya Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbal. Yang namanya ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu, sampai kapan tuh? Sampai kapan? Hah? Sampai akhir hayat? Ya mimpi. Bu, kalau dipanggil sayang dari orang yang kita cinta, senang nggak? Sayang, senang nggak? Bapak pernah panggil ibu begitu? Nggak pernah? Bapak, ikutin dong. Nabi kan romantis pak. Nabi kalau manggil istri siapa? Siti Aisyah siapa dipanggilnya? Umayyah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut di dia bahayanya. Istri saya hitam legam. Ya kan bisa dipanggil manis, sweetie. Kan bisa, jangan disuruh bikin kopi. Tentang bikin kopi nonton. Apalagi dari jauh dari pasar udah manggil jauh-jauh. Blacky. Kiamat kubra rumah Allah begitu. Panggilan mesra ini acara Nabi. Perayaan Maulid ini ambil contoh ibrah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya mau tanya, perayaan Maulid bisa diyakini dengan akal atau dengan iman? Dengan akal atau dengan iman? Yang pertama, yang namanya iman harus kokoh dengan perjalanan imannya. Akal nggak boleh ikut campur. Akal nggak boleh merusak iman. Akal nggak boleh merusak. Emang bedanya apa akal sama iman? Contoh, ada air seni, ada air mani. Saya mau tanya, tahu air seni? Tahu air seni? Air pipis. Air pipis kalau terkena pakaian kita lap, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Nggak boleh. Harus diapain? Cuci bersih dulu, hilang najisnya, betul? Setuju? Itu kata siapa? Iman. Kata siapa? Air mani suci atau najis? Suci atau najis? Air mani suci. Tapi tatkala dia terkena pakaian, terus kita basuh, kita elap, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Boleh, tapi pantas apa enggak? Pahamin ya? Itu kata siapa? Iman. Akal nggak boleh ikut campur. Akal ngomong, kalau yang najis harus dicuci. Berarti kalau yang suci nggak perlu dicuci, nggak apa-apa. Ini akal, betul? Orang yang lagi punya wudhu suci, begitu dia pipis, untuk mengembalikan kesuciannya cukup dengan cara wudhu. Nggak harus man. Kata siapa? Iman. Orang yang keluar air mani wajib mandi.
mandi besar. Betul? Kata siapa? Iman. Orang yang keluar pipis, cara baliknya untuk kembali suci cukup dengan berair mani, wajib dengan mandi besar. Itu atas dasar apa? Iman. Paham ya? Akal ikut campur. Yang suci, yang najis cukup wudu. Yang suci tak perlu mau ngapain. Orang suci itu akal. Bisa diterima apa enggak? Orang yang namanya suci aja mandi besar, gimana yang keluar najis? Dalam. Betul nggak? Siapa? Akal gak bisa diterima. Kenapa adanya orang yang keluar air seni cukup berwudu, orang yang keluar air mani dengan mandi besar? Kenapa? Karena Allahumma nih kebayaannya Allah. Setiap iman yang dibawa oleh iman ada dalam agama. Yang pertama, Allahumma orang sumur tukang beser. Tahu beser? Kencing sehari 7 kali 9 kali. Ada yang juga ada. Mungkin nggak kalau dia habis pipis mandi besar, habis pipis mandi besar? Ada yang begitu ada? Gak bakal sanggup. Kenapa? Hampir percis kita sama keluarga julung-julung. Tiap hari main air, tiap hari main air. Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Betul enggak? Bagaimana cara untuk mengembalikan kesegaran? Dia wajib ini kemauan iman. Allah ini tahu sebagaimana yang diperlukan oleh hambanya. Nah di sini perayaan Maulid untuk meyakinin kita. Kenapa harus dengan iman? Karena akal gak boleh ikut campur. Karena perayaan Maulid tidak akan bisa masuk Yang pertama, Bu, Ibu pernah ngelahirin ke dukun apa ke bidan? Apa ke dokter? Bidan ada yang paraji ada ya? Ada kepada Allah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Sama apa enggak? Sama enggak kita menabi? Gak bakal sama. Yang kedua, bedanya banget kita menabi. Satu waktu Nabi kalau mau ngeludah itu ngedaham dulu. Kalau Nabi sudah ngedaham, ini tangan sahabat ada di hadapan wajah Nabi. Yang tangan pertama datang, ditaruh ludahnya di tangan sahabat. Jadi saat itu ludah ditaruh di tangan sahabat, sahabat usap. Ditaruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi jawab apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Ludah ludah kita siapa yang mau nangkap? Beda nggak kita sama Nabi? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi manusia, ya. Makanya kita diajarkan sampai ke kamar mandi aja ada sunnahnya Nabi. Cara buang air kecil, cara buang air besar, ada apa enggak? Ada cara sunnahnya. Saat Nabi buang air besar, buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi, gak ada bekas. Ini sedang lele aja ngelepeh. Orang kampung masih ada. Beda lagi zaman Nabi. Berarti Nabi sempurna dong nggak? Berarti kalau Nabi diciptakan oleh Allah terus kita memuliakan seperti ini, memuliakan Rabiul Awal, kira-kira boleh atau enggak? Kalau ada lagi yang mengatakan cukup Allah muliakan Nabi, cukup Allah yang mengagungkan Nabi, jawab lagi, Allah sudah banyak
hampir 20% yang ada di dalam Al-Quran, semua ayat 1700 ayat lebih memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah yang mengagungkan, ini Allah yang memuliakan. 1700 ayat lebih menceritakan tentang Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam naungan cinta kepada Allah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengangkat baca salawat mau Muhammadi wa semua sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abadan wa والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالله من الدين ولم بحج سيد ولد أدنان ولكل نظر صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. وارفعنا ببركتهم واهدنا حسن محمدهم وعانتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا عيب أهل الشفاعة يا عيب أهل الشفاعة يا عيب أهل الشفاعة إن قربة تنجلي بكم بكل حي ولاية كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي بركة على المدينة بركة على المدينة بركة على المدينة يا كريم على يا كريم على يا كريم على وأخوان يا كريم وأخوان يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث السلام وآخر دعوانا